Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil laporan pasti dua kami yang di produk pertama otomatis database. Adapun anggota kami sendiri terdiri dari pertama saya sendiri Ramadan Mahar, lalu ada Yosef Anggiano, ada Dwi Angga Waskito, dan ada Siti Budi Utomo. Latar belakang atau background dari produk kami. Yang pertama dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan kepada pengemudi uji online. Nah, karena adanya COVID tersebut, kurangnya kesadaran untuk meminimalkan kontak fisik menyebabkan kurangnya kesadaran untuk meminimalkan kontak fisik dengan orang lain. Nah, solusinya ialah menciptakan sistem disinfeksi otomatis yang cocok untuk mengemudi ojek online. Adapun nama produk kami ini sendiri bernama AHZ, yang mana sebuah produk gas hand sanitizer yang dapat mengalirkan cairan hand sanitizer secara otomatis untuk menghindari kontak langsung sentuhan, dan juga dapat dipasangkan di motor atau sepeda dengan tujuan agar memudahkan para pengendara motor dan sepeda dalam menerapkan protokol kesehatan. Berikut adalah operation procedure dari produk AHZ ini. Dapat dilihat operation procedure merupakan suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami bahan baku dari awal sampai menjadi produk. Operation chart atau operation process chart sendiri ini dia dapat dilihat dia memiliki keterangan waktu dan menerangkan setiap proses yang ada. Sebagai contoh, program sistem otomatis di sini dia mengalami proses programming, inspection, save, dan juga assembly. Lalu untuk transistor, resistor, dan ultrasonic dia hanya mengalami proses assembly. Sedangkan baut, mounting, bracket box, dan filament plastik dapat dilihat di sini. Filament plastik dia mengalami proses part printing, lalu inspection, dan juga final assembly. Apabila semua komponen telah di final assembly, maka proses selanjutnya ialah finishing, lalu ada final inspection, dan terakhir proses packaging. Selain proses chart, terdapat juga flow, selain operation proses chart, terdapat juga flow proses chart. Flow proses chart sendiri biasanya dikenal dengan FPC yang merupakan suatu peta yang menggambarkan semua aktivitas. Aktivitas ini baik yang produktif maupun tidak produktif, di mana kegiatan yang terlibat dalam proses pelaksanaan diuraikan secara detail dari awal hingga akhir. Nah, kalau tadi OPC hanya operation-nya saja, kalau FPC ini dilengkap. Sebagai contoh nih, di sini ada program sistem otomatis, awalnya dibawa ke lab komputer. Dari lab komputer dia dilakukan programming, lalu diinspeksi. Nah, contoh lainnya dapat dilihat di sini ialah resistor 1K. Nah, dia berasal dari gudang. Lalu di sini ada langkah flow-nya, move to inspection. Selanjutnya ke inspection. Contoh lainnya di sini bisa dilihat nih, dari setelah dilakukan packaging, flow-nya ini dilanjutkan dengan membawa hasil finish good ini ke storage dan disimpan di gudang. Nah, kita material handling dan BOM untuk membentuk sebuah automatic hand sanitizer gas sendiri. BOM-nya terdiri dari body automatic hand sanitizer case, breaker box, baut, mounting, dan sistem otomatis. Untuk membuat sebuah body automatic hand sanitizer case dibutuhkan filament plastik, sedangkan untuk sistem otomatis dibutuhkan pemrograman sistem otomatis, resistor 4 c resistor 1K, dan sensor ultrasonic. Adapun untuk menentukan luas area dari pabrik untuk pembuatan sanitizer gas total 417 meter dengan rincian dapat dilihat di PowerPoint, di mana contohnya warehouse 180 meter kuadrat, lalu ada ruangan final assembly 26,25 meter kuadrat, lalu ada office 45 meter kuadrat, dan lain-lain. Nah, di sini ialah activity relationship chart yang berfungsi untuk mengukur derajat kedekatan antar proses. Cara membacanya sebagai contoh, misalnya ingin mengetahui derajat kedekatan kepentingan antara warehouse dengan finishing. Maka di sini bisa dilihat bagian nomor 1 dan nomor 6. Dari bagian nomor 1 dan nomor 6 menandakan warna kuning yang menandakan derajat kepentingan antara warehouse dengan finishing room ialah tidak perlu berdekatan. Lalu ada alasan nomor 5. Kenapa? Dikarenakan di sini tidak ada hubungan kerja. Contoh lainnya apabila ingin melihat derajat kedekatan antara nomor 2 dengan nomor 7. Di sini dilihat antara programming lab dengan packaging. Nomor 2 dengan nomor 7 dia menghasilkan warna coklat. Warna coklat ini tidak diinginkan berdekatan. Kenapa? Alasannya dikarenakan agar memudahkan pengawasan. Nah, setelah ayatnya selanjutnya ada activity relationship diagram yang mana prosesnya dapat dilihat dari keterangan diagram. Nomor 1 ialah warehouse dengan posisinya 180 meter kubik, lalu nomor 2 programming lab, 3 body print, 4 atau sistem assembly, 5 final assembly, 6 finishing, 7 packaging, 8 office, 9 data, dan 10 security. Ini ibaratnya layout dasar dari posisi bangunannya. Nah, untuk layout 2D-nya dapat dilihat di sini, dan juga di layout 2D ini kita diberitahu flow arus dari proses kerjanya yang dimulai dari warehouse incoming, terus ada part yang ditaruh di programming lab, ada yang ditaruh di body print.
Nah, apabila yang melalui programming lab, dia melalui sistem assembly dan langsung bergerak ke final assembly. Namun apabila dapat tersebut menuju ke body print, dia langsung bergerak ke final assembly, yang mana di final assembly ini semua dirakit, maka setelah itu dilakukan finishing, packaging, dan terakhir ditaruh di warehouse tersebut. Di layout 2D ini juga dapat dilihat ada office dan toiletnya, dan juga ada posnya. Nah, ini tata letaknya. Dan ini layout 3D-nya, wujud dari implementasi dari layout 2D-nya. Selanjutnya ialah pro model. Untuk pro model sendiri, entitasnya terdiri dari plastik, filamen, automatic system komponen, bracket komponen. Dengan arrival-nya itu berada di incoming warehouse, quantity masing-masing 20, dan juga frekuensinya masing-masing 50 menit sekali. Tambahan entitasnya ada box, automatic sanitizer case, automatic assembly system, dan final product. Location-nya ini juga terdiri dari incoming warehouse dengan kapasitas 800, lab komputer 5 buah, printing body area 4 unit, automatic system area 5 unit, dan assembly kapasitas 5 unit, packaging area kapasitas 15 unit, finishing area 5 unit, dan outgoing warehouse 100 unit. Resource dari simulasi ini juga terdapat 4 buah, yaitu worker 1 3 unit, worker 2 2 unit, worker 3 2 unit, dan worker 4 3 unit. Penjelasan prosesnya, di awal seluruh material tiba di incoming warehouse dengan jumlah 20 pieces dan progresi setiap 5 menit sekali. Lalu otomatis sistem bergerak menuju lab komputer untuk dilakukan pemrograman atau inspeksi sehingga memakan waktu 10 menit. Otomatis sistem komponen langsung menuju otomatis assembly area dan menunggu otomatis sistem selesai coding. Lanjutnya plastik filamen langsung menuju body printing area untuk mencetak otomatis sanitizer case sesuai dengan desain awal yang mana memakan waktu 10 menit. Sedangkan bracket komponen langsung menuju ke final assembly dengan dan menunggu komponen lain sampai. Nah, selanjutnya otomatis sistem yang telah di coding itu menuju otomatis assembly area. Lalu dilakukan assembly dengan otomatis sistem komponen yang telah menunggu. Adapun proses perakitan ini memakan 4 menit. Setelah perakitan selesai, maka output dari proses ini berupa otomatis sistem assembly dan langsung bergerak menuju final assembly area. Nah, langkah selanjutnya, sedangkan plastik filamen yang telah diproses memiliki output otomatis sanitizer case, yang mana selanjutnya bergerak dari body printing area menuju final assembly area. Setelah semua komponen tiba, maka otomatis sanitizer, bracket komponen, dan otomatis sistem assembly dilakukan final assembly yang memakan durasi waktu 9 menit, sehingga outputnya ini sudah berubah menjadi final product. Final product bergerak menuju finishing area untuk dilakukan finishing dan memakan waktu 7 menit. Selanjutnya, final product menuju packaging area yang dilakukan pengemasan dengan durasi waktu 7 menit dan outputnya sudah berupa box. Box yang sudah berisi produk ini bergerak menuju outgoing warehouse untuk menunggu dilakukan pengiriman. Adapun pengiriman produk konsumen dilakukan setiap 40 menit sekali. Terakhir, pada proses ini proses yang melibatkan plastik filamen itu bergerak menggunakan resource worker 2, sedangkan otomatis yang melibatkan otomatis sistem menggunakan worker 1, dan yang melibatkan bracket komponen menggunakan resource worker 3, dan terakhir proses yang melibatkan final assembly hingga outgoing warehouse menggunakan resource worker 4. Nah, ini simulasi videonya seperti yang dijelaskan tadi, dapat dilihat kalau proses simulasi bergerak dengan baik. Di sini dilihat terdapat worker 1, 2, dan 3, yang mana worker 1 seperti dijelaskan tadi dia membawa ke filamen, ke bagian body painting, worker 2 membawa part tentang otomatis sistem yang bisa dibawa ke lab komputer atau otomatis assembly, dan di sini dilihat worker 4 dia membawa proses yang dimulai dari final assembly, setelah itu dia produknya udah menjadi final product, dari final product ini ditaruh ke finishing area, dapat dilihat tentunya, terus dari final finishing area, final product dibawa ke packaging area untuk dilakukan pengemasan. Setelah dilakukan pengemasan, outputnya dapat dilihat sini sudah berubah menjadi box. Selanjutnya, apabila simulasi dilakukan 8 jam, maka pabrik ini dapat menghasilkan 85 box automatic hand sanitizer case. Terima kasih, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.